Halo, kembali lagi di channel Orang Cerdas. Melanjutkan sesi kemarin, paket 1 untuk soal TIU atau Tes Intelijensia Umum part 2. Teman-teman, langsung saja untuk soalnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, belum sempat ke part yang pertama, ini adalah lanjutan dari part-part selanjutnya. Sebelumnya maksudnya, jadi kalau ada soalnya seperti ini, tinggal cari yang beda saja. Ada A AC, B kulkas, C televisi, D mesin cuci, dan E kompor gas. Coba. Jawabannya E kompor gas. Kenapa? Merupakan dari yang disebutkan di atas itu dari A sampai E itu merupakan kelompok peralatan listrik rumah tangga. Jadi yang tidak termasuk itu kompor gas, tidak termasuk peralatan listrik. Jadi teman-teman menggunakan penalaran logikanya yang beda dari A sampai E itu apa, dan itu yang paling beda itu yang jawabannya. Selanjutnya ini ada pisang, mangga, jambu, apel, sama manggis. Menurut teman-teman ini apa nih? Bisa coba tebak dulu ya. Jawabannya A, pisang. Kenapa? Karena merupakan kelompok tumbuhan dikotil. Ini fungsinya teman-teman sering membuka soal-soal latihan dan pembahasan. Apalagi kalau teman-teman bisa mendapatkan file lengkapnya yang sudah saya sebutkan tadi, ada total 320 lebih halaman latihan soal dan pembahasannya. Teman-teman akan menambah wawasan. Jadi untuk CPNS ini bisa dari mulai perhitungan, tes wawasan kebangsaan, dan tes intelijensia umum. Gimana cara teman-teman bisa mengetahui itu semua? Ya, dengan memperbanyak literatur, yaitu membaca soal-soal dan pembahasan seperti ini. Jadi kembali lagi, silakan teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di video ini di bagian awal tadi. Oke. Selanjutnya, ini jawabannya ayah, pisang, karena merupakan kelompok tumbuhan dikotil. Salah satu ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah berbatang keras dan bercabang. Pohon pisang bukan termasuk tumbuhan dikotil. Selanjutnya, bila seseorang berangkat bekerja pukul 6:10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya adalah 21 km? Jawabannya D, 7 lebih 6. Gimana caranya? Gunakan perbandingan senilai. Jika 6 km itu membutuhkan waktu 16 menit, jadi 21 km berapa menit, gitu kan? Kita menggunakan konstanta X. Jadi kita perkalikan silang dari 6 km ke X-nya. Jadi 6X kali 20 sama dengan 21 kali 16. Jadi 21 kali 16 itu hasilnya 366 dibagi 6. Karena ada perpindahan dari X dari kiri ke kanan. Jadi X-nya angka 6-nya itu pindah dari kiri ke kanan, yang sebelumnya perkalian 6X itu artinya 6 kali X dipindah bagian menjadi pembagian. Jadi hasilnya 366 dibagi 6. Yaitu sama dengan X 56 menit. Jadi jika berangkat bekerja pukul 6:10 ditambah 56 menit sama dengan 6:66 menit, atau bisa disimpulkan juga artinya 7:06 menit. Jadi dia sampai kantor pada pukul 7:06 menit. Seperti itu teman-teman. Bisa diperlambat nanti di videonya kalau memang teman-teman masih perlu pemahaman lebih. Nomor 42 selanjutnya, jika dalam suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria adalah 5:3, berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? Jawabannya 62,5%. Perbandingan pegawai wanita dan pria adalah 5:3. Artinya jumlah pegawai wanita itu 5X dan jumlah pegawai pria 3X.
Sehingga jumlah keseluruhan adalah 8x. Oke. Jadi 5x cara mendapatkannya yang jadi pertanyaan kan berapa persentase jumlah pegawai wanita. Jadi pegawai wanita kan tadi 5 atau 5x, berarti pegawai wanita sama dengan 5x bagi 8x dari total jumlahnya kali 100%, hasilnya 62,5%. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Jawabannya 40 hari. Nih, hal ini merupakan perbandingan terbalik, teman-teman. Dari 8 pekerja membutuhkan waktu 12 hari. Dan dari pertanyaan, Z pekerja ini untuk mencapai 2 hari saja waktunya. Jadi tinggal teman-teman 8 kali 12 sama dengan Z kali 2 atau 96 sama dengan 2Z. Jadi untuk mendapatkan Z-nya 96 bagi 2, 48. Jadi banyaknya tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 48 dikurangi 8 sama dengan 40 pekerja. Kenapa 8? Karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah pekerja tambahannya. Nah, teman-teman harus jeli nih di sini. Nomor 44, Ahmad dan Beno mendaftar asuransi kesehatan dengan besaran premi yang sama. Apabila Ahmad yang menerima gaji sebesar 3.500.000 harus dipotong 5% untuk premi. Berapa gaji Beno jika potongan preminya sebesar 4%? Pembahasannya seperti ini, teman-teman. Ahmad itu kita analogi sebagai A dan Beno sebagai B. Preminya itu 5% untuk A atau Ahmad, premi 4% untuk B, Beno. Jadi 5A sama dengan 4B. Untuk mendapatkan B, tinggal 5% dibagi 4%. 5 bagi 4. Dikali A-nya itu kan jumlah gajinya 3.500.000. Jadi total pendapatannya, maksudnya gaji Beno jika dipotong preminya sebesar 4% berarti 4.375.000. Jika 20% dari S adalah 4M dan 30% dari S adalah 2N, berapa persenkah M plus N dari S? Nah, ini sangat mudah, teman-teman. 20% dari S sama dengan 20/100. Kalau ada kata persen itu sebenarnya penjabaran dari per 100. Jadi 20/100 kali S sama dengan 0,2 S sama dengan 4M. Jadi M sama dengan 0,2 bagi 4. Ini jangan lupa, teman-teman, kenapa bagi 4? Karena tadi di atas sudah disebutkan 0,2 S sama dengan 4M. Jadi untuk mendapatkan M, 4-nya dipindah bagian dari perkalian menjadi pembagian. Jadi 0,2 bagi 4 sama dengan 0,05. Nah, untuk mendapatkan N-nya, 30% dari S sama dengan 30/100 kali S sama dengan 0,3 S sama dengan tadi 2N. Kan 30% sama dengan 2N di soalnya. Nah, jadi N-nya sama dengan 0,3 bagi 2. Karena tadi pindah bagian 2-nya. Oke. Jadi jawabannya N itu 0,15. Jadi M plus N 0,05 ditambah 0,15 sama dengan 0,2 atau sama dengan 20%. Selanjutnya, manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi nilai 4/3? Mudah saja, teman-teman. 4/3 itu sama dengan, tinggal bagi aja, 4 bagi 3, 1,33. Sedangkan 125% sama dengan 125 bagi 100 atau 1,255. Dan 14 bagi 16 sama dengan 0,875. Oke, dan selanjutnya, kalau teman-teman bingung nih di porokabitnya, taruhlah teman-teman bingung ini, saya analogikan. Teman-teman langsung saja 0,9 atau sama yang 1,4 kali 0,8. Jadi teman-teman udah tahu nih, 4/3 itu 1,33. Jawabannya, kalau jawabannya A, 1,25. 125% itu sama dengan 1,25.
berarti bukan jawabannya. Dan B, 14 bagi 16 sama, itu hasilnya 0,875. Oh, berarti bukan jawabannya. Taruhlah D, 0,99. Sedangkan 4 per 3, 1,33. Berarti kan nggak melebihi, berarti bukan jawabannya juga. Dan E, 1,4 kali 0,8, hasilnya 1,2. Sedangkan pertanyaannya adalah nilainya yang melebihi dari 4 banding 3. 4 banding 3 itu 1,33. Jadi bukan jawabannya E. Jadi pasti jawabannya C. Selanjutnya ada angka berderet 13, 19, 23, 11, 17, 21 sama 9. Dua angka selanjutnya itu apa gitu. Teman-teman tinggal perhatikan. Lagi-lagi ini menggunakan penalaran logika ya teman-teman. Dari angka yang berderet ini, coba teman-teman perhatikan, ini ada yang sama. Angka pertama ke angka keempat itu dikurangi 2. Angka kedua berarti ke angka kelima. Seterusnya. Jadi jawabannya 15 sama 19. Oke, semakin menarik teman-teman. Latihan soal dan pembahasan untuk TIO-nya sudah saya lengkapkan. Paket lengkap bayar seikhlasnya hanya untuk 10 orang pertama per hari dengan kuota hanya 100 orang. Silakan untuk hubungi nomor yang tertera di video yang saya share kali ini secara gratis di YouTube. Untuk teman-teman untuk mendapatkannya, apa sih yang didapatkan dari paket lengkap ini? Yang pertama, file siap cetak dengan jumlah 320 lebih halaman. Teman-teman bisa membayangkan, semakin banyak teman-teman membaca latihan soal dan pembahasan, akan semakin mudah dalam menjawab soal-soal nanti pas tes CPNS. Itu sudah melengkapi dari soal TWK, TIU, dan TKP. Selain itu ada apa? Selain itu ada file PowerPoint show-nya. Selain itu apa? Teman-teman juga mendapatkan file PowerPoint show yang bisa digunakan di HP. Jadi tinggal klik untuk latihannya, itu sangat mudah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share untuk membantu channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video part selanjutnya.